Alhamdulillah, syukur la haula wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, tadi sudah selesai presentasi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 atau ya kelompok 3 atau kelompok 5 tadi. Terima kasih presentasinya. Saya akan sedikit menambahi apa yang disampaikan oleh tadi tentang pelaksanaan metode penelitian kuantitatif. Ini kita bicara pelaksanaan ya. Dalam metode penelitian kuantitatif yang menjadi pencirinya keberbedaannya dengan metode kualitatif adalah terletak pada angka-angka. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Dalam pelaksanaannya metode kuantitatif yang pertama apa yang harus dilakukan kalau kita sudah menentukan untuk melakukan penelitian secara kuantitatif, ya, maka tema besar dari penelitian kita tentu kita sudah pikirkan dan sudah kita rancang. Ya. Nah, dalam tema besar itu, kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama yaitu menentukan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu apa sih? Variabel penelitian itu seperti yang dijelaskan tadi oleh yang presentasi tadi, variabel itu sesuatu yang terkait dengan tema besar penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara penelitian kuantitatif seperti yang sudah sering saya sampaikan, kuantitatif itu dari judulnya sudah ketahuan seperti halnya ada pengaruh, mencari hubungan dan memperbandingkan dua hal. Nah, biasanya tentu misalnya dalam penentuan tema besar itu tentu ada variabelnya dan variabel dalam penelitian kuantitatif itu pasti dua variabel atau lebih, paling minim dua variabel, yaitu terdiri dari variabel dependen dan independen. Ya, kemudian menentukan hipotesis penelitian ini yang menjadi penting dan penciri dari penelitian kuantitatif yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif tidak perlu adanya hipotesis karena penelitian kualitatif itu sifatnya mencari sesuatu yang baru. Jadi mendapatkan kalau bahasa besarnya yaitu memperoleh teori baru dari penelitian yang dilakukan. Tetapi kalau kuantitatif adalah meneliti untuk membuktikan kebenaran dari teori itu. Jadi hipotesis itu sudah ada di awal. Sudah ada hipotesis yang diketengahkan. Itu biasanya hipotesis itu terdiri dari dua hipotesis ya, hipotesis aktif dan hipotesis nol atau hipotesis alternatif dan hipotesis yang nihil itu ya. Itu hipotesis itu dua hipotesis itu nanti yang akan dicari apakah hipotesisnya aktif atau hipotesisnya nol tadi, nihil tadi, itu yang akan dicari dalam penelitian kuantitatif. Itu menentukan hipotesis itu menjadi perlu dalam penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif tidak perlu itu. Kemudian meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Ini sampel ini diperlukan pada penelitian kuantitatif. Harus ada sampel dalam populasi. Apakah sampelnya itu diambil dari semua populasi yang ada dalam tema judul penelitiannya, atau hanya diambil sebagian atau hanya diambil beberapa persen, itu bisa ditentukan dengan metode tertentu. Tentu ada teknik-teknik untuk menentukan populasi dan sampel itu. Nah, teknik pengambilan sampel pada populasi itu macam-macam. Jadi ada yang sampling, ada yang random, ada yang stratification, itu nanti macam-macam. Itu ada tersendiri, nanti dibahas dalam selanjutnya. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian nanti juga ada berbeda dengan instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian kualitatif ya. Kemudian analisis data bersifat kuantitatif, statistik. Kuantitatif dan statistik ini maksudnya ya data-data yang terkumpul itu ya, sifatnya harus berupa angka-angka yang nanti bisa diuji secara statistik. Itu maksudnya datanya harus bersifat kuantitatif, harus bersifat angka-angka yang nanti akan diuji dengan menggunakan rumus-rumus di statistik.
Nah, selanjutnya menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Setelah angka-angka itu terkumpul, kemudian diklasifikasi, kemudian diuji dengan formula-formula tertentu untuk menentukan hipotesisnya, apakah hipotesisnya hipotesis aktif atau hipotesis nol. Tadi selanjutnya yang terakhir menyimpulkan hasil. Oke, variabel penelitian salah satu yang terkait dengan tema penelitian yang dimaksud variabel penelitian. Jadi terdapat dua variabel atau lebih. Kalau dalam penelitian kuantitatif pasti ada dua variabel atau lebih. Nah, terdiri dari variabel dependen dan variabel independen yang terikat dan yang terikat. Misalnya kan pengaruh A terhadap B, pengaruh X terhadap Y. Ya, itu penelitian kuantitatif. Ya, adanya dua variabel yang satu terikat dan satunya independen. Oke. Selanjutnya instrumen dalam pengumpulan data kuantitatif itu sifatnya instrumennya adalah angket atau kuesioner, bisa tes atau lembar observasi yang bersifat checklist. Dan nanti bisa ada penilaian, ada nilainya 1, 2, 3 sampai 4 atau berapa nilai. Yang penting nanti dari instrumen itu tergambarkan angka-angka yang jelas. Kemudian angka-angka itu nanti yang diuji. Oke, kemudian data kualitatif. Ini maksud saya ini ada dua data ya dalam penelitian kuantitatif. Ada data yang bersifatnya kualitatif. Data kualitatif ini diperlukan untuk memperkuat penelitian kuantitatif, memperkuat saja ya. Misalnya jenis kelamin, status perkawinan, karena ini tidak bisa diangkakan. Nah, model-model seperti ini nanti yang menjadi penguat dalam deskriptif. Oke. Dan yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah data kuantitatif ini sendiri, ya seperti jumlah-jumlah dan sebagainya itu. Nanti selanjutnya dari data yang kuantitatif tadi masih dibagi lagi, yaitu ada data kontinu. Data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Maksudnya pada data ini adalah data yang berisi kumpulan angka-angka yang masih dimungkinkan memiliki bilangan desimal. Contohnya seperti menit, jam, jarak tempuh, dan lain sebagainya. Angka-angka yang muncul itu adalah angka kontinu. Selanjutnya adalah data diskrit. Data diskrit ini kelanjutan dari data itu tadi. Ini data desimal ya. Data desimal pecahannya terdiri dua bilangan bulatnya yang diperoleh dari menghitung. Nah, ini bilangan utuh yang satu dengan yang lain, maksudnya tidak bisa dipecah. Data ini data yang utuh tidak bisa dipecah. Jadi ada satu dengan yang lain utuh tidak bisa dipecah. Seperti jumlah buku, jumlah siswa, guru, sekolah itu kan tidak bisa dipecah. Setengah buku atau setengah siswa itu kan tidak bisa. Jadi dia utuh. Itu data diskrit. Kemudian data nominal dengan menggunakan skala nominal. Dan skala nominal ini yang dimaksud pengelompokan nominal-nominal tertentu. Jadi skala nominal diperoleh dari pengukuran yang bersifat nominal, yaitu proses pengklasifikan objek-objek yang berbeda dalam kategori-kategori berdasarkan beberapa karakteristik yang sifatnya nominal tadi. Nah, ini didapat dari mana? Dapat dari perhitungan yang berbentuk kategori-kategori. Dan data ini bisa diberikan perlakuan matematik, seperti penjumlahan ataupun perkalian. Ini bisa ada data nominal ini yang sering dipakai. Selanjutnya masih ada lagi data ordinal. Atau data yang menggunakan skala ordinal. Jadi skala ordinal ini jenis skala yang menunjukkan tingkatan. Jadi misalnya tingkatan satu dengan tingkatan yang lain ini punya nilai yang berbeda. Jadi skala ini biasanya digunakan untuk menentukan ranking, ya, ranking sekolah, ranking itu data yang bersifat ordinal. Jadi nanti harus bisa membedakan mana yang data nominal, mana yang data. Selanjutnya data interval. Ini data yang menggunakan skala interval. Jadi skala interval adalah skala yang memiliki jarak yang sama antar datanya. Jadi data satu dengan data yang lain ini memiliki jarak yang sama. Ya.
memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki titik-titik nol mutlak. Ya, nol mutlak artinya apa? Tidak dianggap ada nol mutlak itu. Jadi salah satu ciri matematis yang dimiliki skala interval adalah eh, sistematika penjumlahannya. Jadi kita dapat membuat operasi penambahan atau pengurangan dalam data skala interval ini. Terserah nanti pengelompokannya secara interval itu sesuai dengan apa yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya data rasio. Nah, ini skala rasio. Jadi skala rasio ini hampir mirip dengan skala interval, tetapi ini dimulai dari titik nol, titik nol. Kalau interval tadi tidak ada titik nolnya, jadi langsung satu. Tapi kalau skala rasio ini dimulai dari nol. Jadi angka pada skala ini dapat dilakukan operasi matematik. Operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan pada data rasio ini. Nah, jadi itulah data jenis data-data yang digunakan untuk penelitian. Uh, Penelitian kuantitatif ya, penelitian kualitatif. Karena yang kualitatif itu tidak ada angka di situ, tapi yang kuantitatif ini pakai angka, pasti pakai angka. Dan perbedaannya dengan kualitatif adalah pada angka. Kalau kuantitatif itu kan jelas, dia berdasarkan angka perhitungannya. Oke, itu sementara yang dapat saya tambahkan. Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan untuk pertemuan kita selanjutnya. Minggu depan insya Allah kita tetap muka. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.